karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita tidak dapat menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat pagi hari yang indah ini, mari kita fokuskan kehidupan kita. Kita tinggalkan setiap persoalan kehidupan kita. Kita mau fokus, tertuju kepada Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu berikan hatimu yang terbaik untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu berjanji tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh ajaib. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sedang jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Oh, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita datang menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya.
pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik, yang dari hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kaulah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Hari ini Engkau adakan bagi kami untuk kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, biar pengurapan-Mu hadir bagi kami, mengurapi setiap pelayan Tuhan. Kami semua yang beribadah, bahkan umat-umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya kami mengalami kehadiran Tuhan. Kasih kuasa firman-Mu memberkati ibadah kami hari ini. Kami mulaikan ibadah kami ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saat pagi hari ini kita mau bersorak-sorai. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Untuk itu beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ada sukacita saat pagi hari ini. Haleluya. Lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudi beri kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki.
kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan kehidupan kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Lewat setiap persoalan kehidupan kita, kita boleh mendapatkan jalan keluar yang pasti. Karena firman Tuhan jaminan dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sidang jemaat Tuhan katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, dengan kasih Kristus, doa kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh hamba Tuhan Feni. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya Tuhan.
bagimu tidak ada yang mustahil dalam Amin. setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami umat-umat-Mu sudah memuji dan memperbesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami pagi ini sudah naik di hadapan hadirat-Mu menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap rahasia firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap pekerjaan iblis intimidasi yang tidak suka untuk kami duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Pada pagi ini kami satukan hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, mari Bapak Engkau hadir di tempat ini. Biarlah firman-Mu kami siap dan kami duduk tenang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa, saya berharap biar seluruh jemaat Tuhan boleh ada dalam keadaan sejahtera. Tentunya sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Kita tahu kita sementara ada di masa-masa yang sangat sulit. Di mana-mana ada kegemparan yang terjadi. Termasuk di daerah kita Tewuti ada kegemparan yang terjadi. Karena salah satu hamba Tuhan saya dinyatakan positif mengidap penyakit yang disebut dengan COVID-19. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih Tuhan bawa saya ke tempat ini, di tempat pengasingan kami di tempat ini. Puji Tuhan, saat ini saya akan berbicara firman Allah dengan sebuah tajuk. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Sangat kontradiksi judul khotbah ini. Bagaimana ketika aku lemah, di situ aku kuat. Saya akan mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari surat yang kedua dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus babnya yang ke-12. Saya hanya baca ayatnya yang ke-10 bagian yang terakhir. Firman Allah berkata begini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi. Sebab jika aku lemah, sekali lagi, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tentunya Paulus menemukan sebuah alasan kenapa dia berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. Barangkali kita berpikir, mengapa ketika kita lemah, di situ kekuatan kita. Mari kita akan belajar firman Allah saat ini. Ketika Paulus berkata, sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat dengan apa yang ditulis oleh Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60, dia bilang begini. Yesaya 60, saudara perhatikan kitab saudara akan mendapatkan Yesaya 60 ayatnya yang ke-22 bagian B. Saya akan membaca firman Allah ini kepada kita semua sehingga kita dapat memahami tentang kebenaran yang luar biasa ini. Saudara, ayatnya yang ke-22 dia bilang begini. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah, sekali lagi, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Saudara, kelihatan kenapa ketika kita lemah justru di situ kekuatan kita yang sangat besar. Sekali lagi tentunya Paulus memiliki alasan kenapa dia berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Tentunya kita akan bertanya, apa alasan Paulus sehingga dia berkata seperti itu? Nah, kalau begitu kita ada saya dalam keadaan kelemahan, tapi mari kita lihat bagaimana pemahaman Paulus tentang sebuah kelemahan. Saudara, tentunya apa manfaat kelemahan bagi kita? Saya akan berbicara sesuai dengan konteks 2 Korintus pasal yang ke-12 ini. Saudara, apa manfaat kelemahan itu bagi kita? Sehingga Paulus katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ketika kita baca mulai ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal yang ke-12, Paulus bilang begini,
Aku harus berbangga sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, rupanya Paulus katakan apa sebenarnya manfaat daripada kelemahan dalam hidup kita. Paulus bilang begini, saudara, lihat, kelemahan itu membuat kita jangan jadi sombong. Apa tujuan kelemahan dalam hidup kita? Supaya kita jangan jadi sombong. Kenapa? Ada apa dengan kesombongan? Kalau saudara baca Daud tulis dalam Mazmur 101 ayat yang kelima bagian akhir, dia bilang begini. Orang yang sombong, sekali lagi, orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ini sebuah kebenaran yang mengajak kita ketika kita mengalami kelemahan-kelemahan. Apa tujuan kelemahan itu? Supaya kita jangan sombong. Paulus sebenarnya dia punya dasar untuk bermegah. Dia mendapat sebuah hal yang sangat dari Tuhan, kekuatan supernatural yang luar biasa dari Tuhan. Ada banyak perkara yang diperhadapkan kepada Paulus yang seharusnya dia bisa bermegah. Tetapi saudara, nanti kalau saudara baca seterusnya, saudara akan mendapatkan bagaimana Paulus berkata, ada duri dalam daging. Dan dia sudah berdoa, 3 kali dia berdoa. Kalau saudara lihat dalam ayat yang 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia sudah berdoa supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi di sini Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa tujuan kelemahan datang dalam hidup kita? Supaya kita jangan jadi orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong Tuhan sangat benci. Sulaiman berkata dalam Amsal 8 ayat 13, aku benci pada kesombongan. Kesombongan itu Tuhan tidak suka. Tuhan izinkan kita menghadapi kelemahan-kelemahan. Supaya apa? Goalnya apa? Supaya kita jangan jadi sombong. Karena orang yang sombong, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, selanjutnya, bagian yang kedua, apa manfaat kelemahan di dalam hidup kita? Apa tujuan kelemahan dalam hidup kita? Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat yang ketujuh, dia bilang begini, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku berikan suatu duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara akan menemukan bagaimana ketika kita lemah, tentunya kita akan berharap penuh kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan, dalam kelemahan di situ letak kekuatanku. Kenapa? Ketika kita lemah, kepada siapa kita akan bergantung? Dalam situasi kondisi seperti kami ini, kepada siapa kami meminta tolong? Saudara, medis mengatakan tidak ada obat untuk penyakit kami, tetapi tentunya kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan akan membuat kita kuat menghadapi masalah-masalah. Harapan kepada Tuhan ketika kita lemah itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Makanya di dalam kelemahan, mari berharaplah penuh kepada Tuhan. Ada satu peristiwa tentang seorang raja yang bernama Yosafat yang dicatat dalam Tawarikh 20 ayat 9 sampai 12. Dia harus berhadapan dengan 3 kekuatan. Ada kekuatan Moab, ada kekuatan Amon, ada pasukan Meuni. Sementara mengepung kerajaannya. Dan kalau saudara baca ayat firman Allah, Yosafat tidak bisa berharap dengan kekuatannya. Dia dalam sebuah tekanan. Tapi mari kita lihat dalam Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca firman Allah.
dalam kitab Tawari, dia bilang begini, saudara. Dalam kitab 2 Tawari 20 dia bilang begini. 2 Tawari pasal yang ke-20. Saya ingin baca 2 Tawari pasal 20 ayatnya yang ke-9. Dia bilang begini. Kalau ayat pertama menunjukkan bagaimana tekanan datang dalam hidupnya. Dia bilang begini. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat yang ke-10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dalam kelemahan kita, hanya Tuhan yang kita bisa harapkan. Hanya Tuhan kita bisa berpegang di tengah-tengah keadaan kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, ada Tuhan kita yang besar. Mari gantungkanlah harap kita kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Hadapilah itu bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, engkau harus menolong saya. Saya tidak ada kekuatan apa-apa, tapi mataku hanya tertuju kepadamu. Ada sebuah kebenaran yang saya ingin baca dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Saudara, kitab Ratapan pasalnya yang ketiga dia bilang begini, saudara. Ratapan pasalnya yang ketiga, kitab Ratapan pasalnya yang ketiga dia bilang begini. Barangkali sudah tahu ayat ini, bagaimana Yeremia harus mencatat sebuah kisah ini. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya kitab Ratapan pasal yang ketiga, dia bilang begini. Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 saja saya ingin baca mulai. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kita tahu bagaimana kisah Yeremia. Dia terkenal dengan nabi yang penuh dengan air mata. Orang menganggap dia banyak kegagalan, tetapi di balik kegagalan itu sukses besar Tuhan tunjukkan kepadanya. Saudara, sekali lagi, dalam kesedihan hatinya, dalam kelemahannya, hanya Tuhan yang dia harapkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita lemah, mari berharaplah kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong saudara, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Terutama kami yang di tempat ini, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan kami bilang puji Tuhan, sampai detik ini Ebenezer, Tuhan tetap menyertai kami di tempat ini. Tuhan tetap menolong, menjaga, dan memelihara kami. Ada satu kisah yang barangkali saudara tahu dalam kitab Habakuk. Dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, saudara, karena luar biasanya kebenaran ini, sehingga akhirnya kebenaran ini dibuatkan sebuah lagu. Dia bilang begini, dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, dia bilang begini, ayat 17. Dia bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, dan seterusnya dan seterusnya. Kita menemukan, Habakuk katakan, di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung dia, di tengah-tengah kelemahannya, dia punya sebuah sikap yang sangat luar biasa. Dia akan tetap gantungkan harapnya hanya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, mari Tuhan ajak kita supaya bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia pasti menolong kita. Justru dalam kelemahan itu akan membuat saya dan saudara akan semakin menggantungkan harap kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Saudara, yang terakhir, bagian yang ketiga saya ingin jelaskan. Apa sebenarnya manfaat daripada kelemahan dalam hidup kita? Kita kembali kepada pembacaan kita dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Dia bilang begini, saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya ingin baca ayatnya yang 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, apa manfaat daripada kelemahan itu? Ketika kita mulai membuang semua dosa-dosa kita, melepaskan segala kesombongan, ketinggi hatian kita, maka yang kedua, kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan saudara, yang ketiga, saudara menemukan di sini bahwa Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia bilang, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau ada dalam kelemahan. Kuasa Tuhan akan lebih kuat ketika kita ada dalam kelemahan. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup dia bilang, kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang-orang yang lemah. Kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan kepada saudara dan saya. Dan Paulus tulis di sini, cukuplah kasih karuniaku. Saudara, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang kami alami, kami menemukan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saudara, saya tidak pernah kerja di PT Vale. Dan saudara, puji Tuhan, saat ini saya ada di rumah yang biasanya ditempati oleh para staf PT Vale, staf yang lalu disebut PT Inco. Tapi kami ada di tempat ini. Dan puji Tuhan, kami mengalami pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang, sampai malam. Kami terus mendapatkan makanan-makanan yang luar biasa. Ini yang kami temukan. Inilah yang dimaksud dengan kasih karunia Tuhan. Saya belum pernah ada di tempat ini. Saya baru pertama kali datang di tempat ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya ada di All Camp. Menikmati kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Secara fisik kami sehat. Secara fisik kami kuat. Tetapi justru ada virus yang ada dalam tubuh kami. Tetapi justru dalam kelemahan kita, dalam kelemahan kami yang ada di tempat ini, di situ kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Ada kasih karunia Tuhan. Kami banyak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami tidak perlu masak makanan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, menemukan kasih karunia Tuhan justru ketika kita ada dalam kelemahan. Selama kita merasa diri kita hebat, selama diri kita merasa kita kuat, kita tidak pernah mengalami apa yang namanya kasih karunia Tuhan. Kami menemukan kasih karunia Tuhan di tempat ini. Kami mendapatkan kasih karunia di tempat ini. Yang lebih bersyukur, saya ingin beritahu, barangkali cuma saya pendeta yang bisa melayani di tempat ini.
Walaupun ada orang tua kami pendeta Sombelu, adik saya pendeta Edward, ini areal mereka, tapi mereka tidak bisa masuk di daerah ini. Tapi saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan, saya bisa ada di tempat ini, menemani saudara-saudara saya di tempat ini. Kami beribadah, kami berdoa, kami selalu datang bersekutu kepada Tuhan. Dan ini yang saya sebut kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus akan memimpin kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau lemah, jangan putus asa. Ketika engkau lemah, jangan tinggalkan Tuhan. Justru dalam kelemahan kita bisa mengintrospeksi diri kita. Barangkali sudah terlalu banyak tinggi hati kita. Barangkali kesombongan ada dalam diri kita. Justru dalam kelemahan kita memahami diri kita, siapa diri kita, dan kita belajar kembali kepada Tuhan. Justru dalam kelemahan kita akan semakin berharap kepada Tuhan. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Hanya Dia yang dapat memulihkan kita. Hanya Dia yang dapat menguatkan kita. Mari gantungkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Saudara, memiliki jiwa yang optimis, hati yang penuh suka. Kenapa? Karena dalam kelemahan kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Kita akan melihat ada banyak perkara-perkara yang spektakuler yang orang menyebut dengan mujizat. Kenapa? Karena kita dalam kelemahan. Saya percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Barangkali ada jemaat Tuhan yang merasa dirinya lemah, sementara ada dalam kelemahan. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari lepaskanlah kesombongan, ketinggi hatian kita. Mari gantungkanlah harapmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam kelemahan kuasa Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Jemaat, mari jemaat Tuhan, engkau yang hadir dan mendengarkan program kami ini. Ketika engkau ada dalam kelemahan, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dia yang mampu menolong engkau. Dia yang mampu mengangkat engkau. Dia pasti menolong, memberikan kekuatan. Dan Dia akan pertunjukkan kekuatan yang besar dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu, hamba berdoa Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sementara menghadapi tantangan hidup, sementara ada dalam kelemahan. Bukankah engkau berkata dalam firman-Mu, ketika aku lemah, kami akan menjadi kuat. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang datang dalam kelemahan, mereka pulang dengan bawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan jadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba membawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita mau beri korban persembahan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami patut naikkan syukur kami kepadamu karena pemeliharaanmu sungguh nyata dalam hidup kami. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara yang kami sangat kasih. Bapa, teruslah berkati bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, secara spesial Menteri Kesehatan. Tuhanlah yang akan memberikan hikmat, kekuatan kepada mereka di tengah-tengah kami menghadapi multi krisis, khususnya krisis kesehatan. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan sehingga kami boleh mendengar bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjadi Tuhan negara bangsa yang hebat dan luar biasa. Kami berdoa buat provinsi kami Sulawesi Selatan, kabupaten kami Luwu Timur, kecamatan kami Kecamatan Towuti. Tuhan, biar berkat Tuhan ada di tengah-tengah daerah kami ini. Kuasa Tuhan semakin dinyatakan di daerah kami. Walaupun Tuhan, khususnya daerah kami Kecamatan Towuti mendapat garis merah, ada banyak penderita yang positif di tempat ini. Tapi Tuhan tolong, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memberkati, biar semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Berkati gereja Pantekosta di Indonesia, biar gereja ini boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain. Biar gereja ini boleh menjadi panutan bagi gereja-gereja yang lain. Bahkan pemimpin gereja kami, biar kekuatan Tuhan juga senantiasa jadi bagian hidup mereka. Dalam kesempatan ini, hamba berdoa bagi keluarga besar GPD Alpha Omega Wawandula. Tuhanlah penolong mereka, Tuhanlah penjaga mereka, Tuhanlah pelindung mereka. Perhatikan mereka semua, dari yang masih bayi sampai orang yang sudah lanjut usia. Kami mohon mereka semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jagai mereka semua, lindungi mereka semua, aktivitas mereka, baik dalam pekerjaan mereka di PT Vale, di kontraktor-kontraktor yang ada, sebagai pensiunan pegawai negeri, sebagai tenaga ASN, bahkan mereka yang honor di tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Mereka yang membuka usaha sendiri lewat toko, warung, bengkel, salon, rumah makan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bertani, menanam padi, merica dan lain sebagainya. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak kami, baik yang belum sekolah, yang sudah sekolah, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pelihara keluarga besar GPD Alpha Mega Wawadula di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan kami harus lalui. Tapi kami menemukan Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menolong dan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Usaha-usaha mereka Tuhan berkati. Tidak ada yang miskin, tidak ada jemaat Tuhan yang susah. Tapi sebaliknya Tuhan semakin berkati jemaat-Mu. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus dalam kesempatan ini kami doakan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sementara menghadapi penyakit. Kami doakan Tuhan, mulai dari Tuhan Mama Feby, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mama Angel, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lihat mereka sementara berjuang dengan penyakit mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka semua. Bahkan Ibu Krishna, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong dia, memulihkan kesehatannya. Pak Napi, terima kasih. Tuhan sudah tolong memimpin mereka kembali daerah ini. Tuhan juga akan menyembuhkan dia dengan sempurna. Kekuatan Tuhan senantiasa jadi bagian hidupnya. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang lain yang dalam keadaan sakit. Kami doakan orang tua kami Ibu Tamantara. Kami doakan Tuhan orang tua kami Ibu Risman Lasampa, tantenya Dedi. Bahkan kami berdoa buat Ibu Marten Tosalia. Kami doakan biar kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat Ma Egan. Tuhan sudah tolong dia menghadapi masa-masa yang sulit. Dia sudah tampil sebagai pemenang. Tuhan terus menguatkan dia, memampukan dia menghadapi hidup yang selanjutnya. Tapi kami berdoa ada berkat yang Tuhan sudah siapkan baginya. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan anggota jemaat yang mengikuti rapid test dan ternyata dapat ada positif. Kami doakan mereka sudah swab, mereka sementara menanti hasil mereka. Kami berdoa Tuhan jadi penolong mereka,
Tuhan menjaga mereka. Kekuatan Tuhan senantiasa jadi bagian hidup mereka. Dalam kesempatan ini kami berdoa menyerahkan kami yang ada di tempat ini, baik hamba suami istri, anak kami Nini Tuhan. Begitu juga dengan Pak Grace, Mak Grace, Tuhan, Pak Sauran. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan, kalau Ibu Natalia Tuhan tolong, kami juga Tuhan pasti tolong. Dalam waktu dekat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tahu Tuhan yang jadi penolong kami. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan jadi bagian hidup kami. Jemaat Tuhan yang sementara menghadapi masalah, Tuhan turun bagikan pahlawan, memberikan mereka kemenangan yang gilang gemilang. Kami terus berdoa biar gemilang. Kami terus berdoa biar jemaat Tuhan GPD Alpha Omega Wawanula tetap terus bergandeng tangan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Alpha Omega Wawanula. Kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Semua yang mengikuti program kami ini, yang mengikuti ibadah kami berdoa Tuhanlah jadi penolong mereka. Berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Biar semuanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu janji-Mu oh Tuhan. Melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu janji-Mu oh Tuhan. Melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar berkat dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam nama Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati bahkan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam kedua daerahku.
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan